Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Abidin Nasution, peserta pelatihan dan sertifikasi CILJ Batch 2 Mimbar Hukum Indonesia. Izinkan saya melaporkan presentasi hasil karya jurnalistik yang saya buat dengan judul Giliran Direktur Pelaksana PT Inalum ditahan Kejati Sumut kasus korupsi 133 miliar lebih, di mana dugaan kasus korupsi ini telah melalui proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan berdasarkan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi dalam waktu 2018 sampai dengan 2024. Bermula dari adanya penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menemukan adanya transaksi penjualan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan negara. Dari hasil proses penyidikan, tim Kejaksaan Tinggi Sumut menemukan modus operandi perbuatan korupsi yang mana para tersangka melakukan perubahan skema pembayaran yang semula dilakukan secara tunai dan menggunakan surat kredit dokumen dalam negeri. Kemudian diubah menjadi skema dokumen agen acceptance dengan tenor 180 hari. Perubahan skema itu mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran atas pembelian aluminium alloy yang telah dikirim PT Inalum. Dari perbuatannya, para tersangka yakni Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2018-2024, Ogi Ahmad Kosasi, terbukti melakukan korupsi dan ditahan bersama tersangka lainnya berinisial DS dan JS yang sebelumnya ditahan terlebih dahulu pada tanggal 17 Desember 2025. Dari kejahatan itu, Kejaksaan Tinggi telah menemukan adanya kerugian negara mencapai 8 juta US dollar atau dikonversikan dalam rupiah mencapai 133 miliar lebih. Di sini saya juga menjelaskan bahwa karya jurnalistik yang telah menerapkan unsur pedoman 5W1H secara umum, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, beserta dengan penerapan hukumnya. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2018-2024, yakni Ogi Ahmad Kosasi, ditahan bersama tersangka dua lainnya DS dan JS yang sudah ditahan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2025. Apa kasusnya? Dugaan tindak pidana korupsi terkait penjualan aluminium alloy oleh PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal Tbk dengan kerugian negara mencapai 133 miliar lebih atau 8 juta US dollar. Kapan itu terjadi? Kasus berlangsung dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2024, sedangkan penahanan sebagian tersangka dilakukan pada tanggal 17 Desember 2025. Di mana kasus itu terjadi? Proses penyidikan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pihak terkait adalah PT Inalum dan PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. Mengapa dilakukan penahanan? Penyidik yakni kejaksaan berkeyakinan bahwa perkara para tersangka dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikarenakan untuk mencegah tersangka akan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, dan serta melarikan diri. Bagaimana kasus ini terjadi?
Modus operandi dilakukan dengan mengubah skema pembayaran dari tunai atau sampai dengan surat kredit dalam negeri menjadi skema dokumen agen acceptance dengan tenor 180 hari yang mengakibatkan pembayaran tidak dilakukan dengan merugikan negara. Penerapan hukum yang dilakukan oleh penyidik, para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan karya jurnalistik ini, pasal-pasal Undang-Undang ITE yang sering dikenakan kepada wartawan, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyalurkan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik diancam pidana selama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Dalam karya jurnalis yang saya buat, sesuai dengan informasi berbasis fakta hukum atau tidak mendiskreditkan atau merendahkan nama para tersangka sebelum ada putusan hakim yang pasti. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya mengasuh, mengajak, mempengaruhi, menimbulkan kebencian individu atau kelompok dapat dipidana selama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Dalam karya jurnalistik yang kita lakukan, karya jurnalistik yang dimuat berdasarkan informasi dan dokumentasi hasil kompresi pers oleh Kasipenkum Kejati Sumut sehingga tidak mengandung unsur sara dan tidak menyerang kelompok atau individu secara emosional. Adapun penerapan dalam Undang-Undang ITE yang sering dikenakan kepada wartawan, kita juga berpedoman menjaga bagaimana caranya tidak terkena Undang-Undang Pencemaran Nama Baik yang sering digunakan dalam Undang-Undang ITE terhadap wartawan itu pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Disebutkan dalam ayat 1, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara lisan, dengan cara menuduh, maksud suatu hal bermaksud agar diketahui umum, dipidana paling lama 9 bulan dan didenda 4,5 juta. Di dalam ayat 2, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di tempat fasilitas umum, dapat dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Bahwa karya jurnalistik yang dibuat telah mengedepankan prinsip keberimbangan berdasarkan informasi dan dokumentasi dari kesimpulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Demikianlah persentase karya jurnalistik ini saya perbuat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.